Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada halaman yang ke-60 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada pembahasan keadaan-keadaan isim yang dinasab. Musannif mengatakan thaniyan, yang kedua. Halatu nasbil ismi. Baik. Yang kedua adalah keadaan-keadaan isim yang dinasab. Yakunul ismu mansuban fi ihda asyrata halatan. Wahia awalan khabaru kana. Thaniyan ismu inna. Thalithan al-maf'ulu bihi. Rabi'an al-maf'ulul mutlaqu. Khamisan al-maf'ulu li ajlihi. Sadisan al-maf'ulu ma'ahu. Sabi'an al-maf'ulu fihi au dharfa zamani wal makani. Thaminan al-halu. Tasi'an al-mustasna. Ashiran al-munada. Hadiyata asyrata at-tamyizu. Kadzalika yakunul ismu mansuban idza kana tabi'an li ismin mansubin. Baik. Kita perhatikan sekarang adalah yakunul ismu mansuban. Isim bisa dibaca nasab fi ihda asyrata halatan, pada 11 keadaan. Ihda asrata di situ adalah fi mahali jarrin karena isim yang mabni, adadul murakkabah, diawali oleh huruf jar fi. Halatan dibaca nasab karena tamyiz, terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Kaidahnya angka atau isim yang terletak setelah angka 11 sampai dengan 99 maka disebut dengan tamyiz dan bacanya nasab mufrad. Baik, kita kembali kepada masalah di sini. Isim yang dinasab ada 11 keadaan. Dengan kata lain, bahwa setelah kita mengetahui tanda-tanda nasabnya isim, lalu siapa sajakah isim-isim yang harus kita nasab? Atau kapan kita menasabkan isim pada susunan sebuah kalimat. Maka dari sini isim yang harus dinasab itu ada 11 tempat. Apabila isim tersebut berada di salah satu dari 11 tempat tersebut, maka isim tersebut harus dinasab. Bisa dengan fathah kalau isim mufrad atau jamak taksir. Bisa tandanya dengan ya apabila isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Bisa ditandai dengan kasrah apabila jamak muannats salim. Dan bisa tandanya dengan alif apabila asmaul khamsah. Nah, siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah khobar kana. Isim yang dinasab yang pertama adalah khobar kana. Yang kedua, jika dia sebagai isim inna. Yang ketiga, jika isim tersebut berkedudukan sebagai maf'ulun bih, objek. Yang keempat, isim dinasab apabila dia menempati atau berkedudukan sebagai maf'ulul mutlak.
Yang kelima, isim dinasab apabila dia berkedudukan sebagai maf'ul li ajli. Dan yang keenam, isim dibaca nasab apabila isim tersebut berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Yang ketujuh, isim dibaca nasab apabila isim tersebut berkedudukan sebagai maf'ul fih atau dhorof zaman dan dhorof makan. Yang kesembilan adalah isim itu harus dibaca nasab apabila dia berkedudukan sebagai hal. Yang kesembilan, apabila isim tersebut berkedudukan sebagai mustasna. Dan yang kesepuluh, isim dibaca nasab apabila dia sebagai munada. Dan yang kesebelas, isim dibaca nasab apabila dia berkedudukan sebagai tamyiz. Ini adalah 11 keadaan isim yang dinasab. Dan akan kita pelajari satu persatu secara terperinci dengan pada tempatnya masing-masing. Dan itulah nama tempat kedudukan untuk isim dalam sebuah kalimat. Ada khobar kana, ada isim inna, ada maf'ulun bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul fih, ada hal, ada munada, ada mustasna, dan ada tamyiz. 11 keadaan isim yang harus dinasab. Apabila ada sebuah isim yang berada di salah satu dari 11 keadaan tersebut, maka dia adalah isim yang dinasab. Dan nasabnya isim maka tidak terlepas dari 11 keadaan tadi. Baik. Kadzalika yakunul ismu mansuban idza kana tabi'an li ismin mansubin. Begitu juga isim bisa dinasab apabila isim tersebut ngikut kepada isim yang dinasab. Maksudnya adalah terkadang kita menjumpai pada susunan sebuah kalimat ada isim yang dibaca nasab. Tapi isim tersebut tidak termasuk dari 11 tempat isim yang dinasab yang sudah kita bicarakan. Tapi dia nasab. Nah, apabila kita mendapati isim semacam itu pada susunan sebuah kalimat, berarti nasabnya dia karena ngikut kepada isim nasab yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan, dia bukan sebagai khobar kana. Bukan sebagai isim ina, bukan maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak, bukan maf'ul li ajli, bukan hal, bukan munada, bukan tamyiz, dan juga bukan mustasna, tapi dia dalam keadaan nasab pada susunan kalimat tersebut. Nah, jika kita mendapatinya hal semacam itu, maka ingat kemungkinan isim yang dinasab ini karena ngikut kepada isim nasab sebelumnya. Maka disebut dengan at-tawabi' li ismin mansub. Pengikut-pengikut kepada isim yang dinasab. Wa yahtawi ala arba'ati anwa, dan ini ada 4 macam. Yang pertama adalah ataf. Yang kedua adalah na'at. Yang ketiga taukid. Dan yang keempat adalah badal. Dan ini adalah at-tawabi li ismil mansub. Pengikut-pengikut kepada isim yang dinasab. Baik. Itu adalah keadaan-keadaan isim yang dinasab. Semoga bisa difahami. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk rincian yang pertama. Yang pertama adalah khobar kana. Isim nasab yang pertama adalah khobar kana.
Apa itu khobar kana? Musannif mengatakan khobaru kana huwa kullu khobarin limubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Taib, khobar kana. Khobar kana adalah kullu khobarin, setiap khobar. Li mubtada'in, untuk mubtada. Tadkhulu alaihi, yang masuk kepadanya kana. Kana atau ihda akhwatiha, salah satu dari keduanya. Baik, khobar kana adalah salah satu di antara tempat isim yang harus dinasab. Salah satu di antara tempat kedudukan isim yang harus dinasab. Itu khobar kana. Lalu apa itu khobar kana? Khobar kana adalah kullu khobarin, setiap susunan khobar li mubtada, yang ada mubtadanya. Tadkhulu alaihi kana aw ihda akhwatiha, yang sudah kemasukan kana atau saudara-saudaranya. Adapun pembahasan kana dan saudara-saudaranya sudah kita lalui ketika kita membahas isim yang di rofa. Kita harus ingat kembali tentang kana dan saudara-saudaranya. Di sini tidak akan perlu untuk mengulangi kembali. Karena kaidahnya adalah sama persis. Kaidahnya sama persis. Maka dari sini berarti khobar kana ini adalah kullu khobarin, setiap khobar lil mubtada yang memiliki mubtada. Berarti ini merupakan asal dari susunan mubtada dan khobar. Merupakan asal dari susunan mubtada dan khobar. Kemudian ada masuk kepadanya kana atau saudara-saudaranya. Baik, contohnya. Kanal muallimu hadiran. Kanal muallimu hadiran. Al-muallimu ini marfu sebagai isimnya kana. Hadiran nasab sebagai khobarnya kana. Hadiran ismun mansubun, isim nasab. Alamatu nasbihi bil fathati, tanda nasabnya dengan fathah, li'annahu ismul mufrad, karena isim mufrad, khobaru kana sebagai khobar kana. Baik, begitu juga contoh yang kedua. Asbahal ilmu muntashiran. Al-ilmu isim rafa sebagai isimnya asbaha. Muntashiran ismun mansubun, isim nasab, khobaru asbaha, khobarnya asbaha. Alamatu nasbihi bil fathati, tanda nasabnya dengan fathah. Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Dia isim mufrad. Contoh yang berikutnya adalah dhallal quddatu adilina. Dhalla al-quddatu adilina. Al-quddatu isim rafa sebagai isimnya dhalla. Adilina ismun mansubun, isim nasab. Khobaru dhalla, khobarnya dhalla. Tanda nasabnya dengan ya. Alamatun nasbih bil ya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jama' mudzakkar salim. Contoh lagi misalnya, asbahat talibani atau mazala talibani mujtahidaini. Mazala talibani mujtahidaini. At-talibani isim rafa sebagai isimnya mazala. Tanda rafai dengan alif karena musanna. Mustahidaini ismun mansubun khobaru mazala. Talibaini isim nasab sebagai khobar mazala. Alamatu nasbihi bil ya, tanda nasabnya dengan ya, li'annahu ismul muthanna, karena dia isim muthanna.
Taib. Misal akhar, contoh yang lainnya adalah asbaha. Asbahar rajulu akhaka. Asbahar rajulu akhaka. Ar-rajulu isim nasab. Tandanya dengan ar-rajulu isim rafa. Tandanya dengan dhammah kan isim mufrad. Akhaka isim nasab sebagai khobar asbaha. Tanda nasabnya dengan alif karena asmaul khamsah. Karena dia asmaul khamsah. Baik. Begitu juga contoh yang lainnya. Dhalla al-mu'minatu mukhlisatin. Dhalla al-mu'minat, dhallat atau dhallatil mu'minatu mukhlisatin. Mukhlisatin isim nasab sebagai khobar dhalla. Tanda nasabnya dengan kasrah karena jama' muannas salim. Karena dia jama' muannas salim. Maka itulah khobar kana atau saudara-saudaranya. Sekali lagi, maka khobar kana adalah isim yang dinasab. Pengertian daripada khobar kana adalah kullu khobarin lil mubtada. Setiap khobar bersama mubtada yang sudah kemasukan kana atau saudara-saudaranya. Baik. Kaidah yang kedua. Pada halaman yang ke-61, Musannif menjelaskan yakunu khabaru kana imma isman zahiran kama fil amsilatis sabiqah. Yakunu khabaru kana, khabar kana bisa berupa yang pertama imma isman zahiran, ada kalanya dari isim zahir. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu. Baik. Kaidah yang kedua menjelaskan kepada kita adalah siapa saja yang bisa menjadi khobar kana. Kami ingatkan kembali bahwa kaidah ini adalah sama seperti kaidah ketika kita membahas masalah mubtada dan khobar. Maka kaidahnya adalah apa yang bisa menjadi khobar untuk mubtada, maka dia juga bisa menjadi khobar kana atau saudara-saudaranya. Ketika khobar mubtada boleh dari isim dhahir, maka khobar kana juga bisa dari isim dhahir. Makanya kama fil amsalati sabiqah, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu, contoh yang ada pada kitab, dan juga contoh yang telah kita berikan, itu semuanya adalah khobar kana dari isim dhahir. Berupa khobar kana dari isim dhahir. Baik. Kemudian ba. Yang kedua, au syibha jumlatin, atau bisa dari sibhul jumlah. Dzarfun au jarun wa majrurun, baik dari dzaraf atau dari jar dan majrur. Misal, asbahat dhillu fawqal azhari, atau asbahat dhillu fawqal azhari. Baik, di waktu pagi embun itu ada di atas bunga-bungaan. Fawqal azhari sibhu jumlatin min dzarfin wa mudhafun ilaihi fi mahalli nasbin khabar asbaha. Kemudian adhas samaku fi syibkati. Fi syibkati jarun wa majrurun khabaru adha. Fi syibkah jar dan majrur khabar daripada adha fi mahalli nasbin. Baik, yang kedua
Yang kedua, yang bisa menjadi khobar kana adalah dari sibuhul jumlah. Sibuhul jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri dari jer majrur, huruf jer dan majrurnya, atau dari dhorof dan mudhof ilaihnya, atau dari dhorof dan mudhof ilaih. Maka dia bisa menjadi khobar kana. Dari sibul jumlah yang terdiri dari dhorof jar dan majrur. Misal, mazalal kitabu fil haqibati. Mazalal kitabu fil haqibati. Al-haqibah, al-kitabu itu sebagai isimnya mazala. Fil haqibati jarun wa majrurun fi mahalli nasbin khobar mazala. Fil haqibah fil haqibah adalah sibhul jumlah dari jar dan majrur fi mahalli nasab, fi mahalli nasbin sebagai khobar mazala. Baik. Begitu juga pada kalimat saral qalamu alal maktabi. Saral qalamu alal maktabi. Al-qalamu isimnya sara. Alal maktabi isim nasa atau fi mahalli nasbin. Jarun wa majrurun fi mahalli nasbin khobar sara. Pulpen itu menjadi di atas meja. Begitu juga pada contoh asbahat tullabu fil fasli. Di waktu pagi murid-murid itu ada di kelas. Fil fasli jarun wa majrur, jar dan majrur. Sibhul jumlah, dia butuh sibhul jumlah. Fi mahalli nasbin, fi mahalli nasab khabaru asbaha sebagai khobar asbaha. Taib itu dari jar dan majrur. Atau dari dhorof dan mudhafun ilaih. Dhorof dan mudhafun ilaih. Contoh adha al-waladu amamal baiti. Adha al-waladu amamal baiti. Al-waladu isim rofa sebagai isimnya adha. Amamal baiti, dhorof dan mudhafun ilai fi mahalli nasbin khabar adha. Begitu juga contoh yang lainnya. Misal amsa al-abu amamal mal'abi. Amsal abu amamal mal'abi. Di waktu sore seorang ayah itu ada di depan lapangan. Amamal mal'abi dorfun wa mudhafun ilai. Dhorof dan mudhafun ilai sibul jumlah. Fi mahalli nasab. Fi mahalli nasab sebagai khobar daripada amsah. Taib. Jadi semacam itu untuk khobar dari khobar dari sibuhul jumlah. Kemudian yang ketiga, au jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Yang ketiga adalah khobar kana bisa dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar bisa menjadi khobar kana. Atau bisa dari jumlah fi'liyah. Fi'liyah berarti kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah fil fa'il bisa menjadi khobar kana. Maka dengan i'rab fi mahalli nasbin. Nah, untuk yang ketiga, secara bacaan tidak mengalami perubahan. Tapi yang mengalami perubahan adalah kedudukan dan i'rabnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
Cara menyusunnya adalah ketika khobar dari jumlah, maka di situ harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada atau kembali kepada isim kananya atau saudara-saudara. Contoh di situ adalah kana syita'u barduhu syadidun. Kana syita'u barduhu syadidun. Asyita'u di sini marfu sebagai isimnya kana, bardu marfu sebagai mubtada, syadidun marfu sebagai khobar. Kemudian karena barduhu syadidun ini terdiri dari mubtada dan khobar, maka dialah yang menjadi khobar kana. Maka di-i'rab fi mahalli nasbin. Khobar kana. Contoh yang kedua adalah man fakkal hazinu yabki. Al-hazinu marfu sebagai isim man fakka, yabki di sini ada jumlah fi'liyah berupa fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke al-hazinu dan dia berkedudukan sebagai khobar man fakka. Dan contoh yang lainnya, insya Allah sudah banyak kita dapatki pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Wasata'ti dirasatul faqrati jim. Dan akan datang pembahasan pada poin yang jim, inda sarhil jumlah wa makaniha, ketika menjelaskan jumlah dan tempatnya, minal i'rab, dari i'rab fil babir rabi, pada bab yang keempat. Taib, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.